Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Wahyu Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan perumusan strategi. Pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah proses perumusan strategik. Berdasarkan hasil analisis strategik yang telah diutarakan terdahulu, maka selanjutnya akan diuraikan tentang perumusan strategik. Dalam proses perumusan strategi, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Di mana posisi perusahaan sekarang ini, yang kedua, kemana arah posisi perusahaan yang akan dituju, yang ketiga, bagaimana kita berupaya untuk mencapai posisi tersebut. Di mana posisi perusahaan pada saat sekarang ini telah dapat kita peroleh melalui analisis strategik yang telah dilakukan, yaitu analisis internal, organisasi perusahaan, serta analisis eksternal dan industri. Untuk mengetahui kemana arah posisi yang akan dituju perusahaan, maka perlu diketahui rancangan yang dihasilkan serta diteliti opsi atau alternatif strategik. Yang ketiga, penekanan dari pelaksanaan strategi pengembangan produk adalah untuk meningkatkan daya tarik produk dan sekaligus menjaga citra dari merek dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah strategi dasar induk. Guna mengarahkan strategi yang akan diambil untuk menjalankan perusahaan, kita harus memahami peran strategi dasar induk, atau lebih dikenal dengan grand strategi. Strategi dasar induk ini disebut sebagai master strategi yang memberikan arah mendasar untuk tindakan strategik. Strategi dasar induk menjadi dasar upaya pengkoordinasian dan sekaligus untuk mempertahankan arah bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Terdapat 14 strategi dasar induk yang dapat dipilih sebagai pendekatan dasar untuk mencapai tujuan tersebut. Ke-14 strategi tersebut adalah strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi inovasi, strategi pertumbuhan terkonsentrasi, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi diversifikasi terkonsentrasi, strategi diversifikasi konglomerasi, strategi putar haluan, strategi divestasi, strategi likuidasi, strategi bank korup, strategi joint venture, strategi analisis strategik. Ini adalah gambar dari strategi integrasi vertikal. Yang ini adalah salah satu contoh strategi putar haluan. Yang selanjutnya adalah strategi likuidasi. Strategi likuidasi dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menjual keseluruhannya, terutama dengan aset berwujud perusahaan. Pada dasarnya, para pemilik dan manajer strategi perusahaan yang gagal itu tidak mengetahui akibat dari aksi yang diambilnya akan mengakibatkan kesulitan bagi dirinya dan para pegawai dari perusahaan tersebut. Sebagai suatu strategi jangka panjang, strategi likuidasi ini mencoba meminimalisasi kerugian dari seluruh pemegang saham perusahaan. Yang selanjutnya adalah strategi bangkruptsi. Para pengusaha atau pembisnis pada dasarnya tidak membayar utangnya, tetapi yang dilakukan adalah menutupi utang piutangnya. Dalam kondisi likuidasi, investor telah kehilangan uangnya, pekerja telah kehilangan pekerjaannya, manajer telah kehilangan kredibilitasnya, serta para pemilik yang memanage perusahaan telah kehilangan yang ada di tangannya. Perusahaan dalam hal ini akan memenuhi kewajiban membangun kembali pengoperasian perusahaan yang menguntungkan. Yang selanjutnya adalah strategi joint venture. Strategi joint venture merupakan kombinasi dari 2 atau lebih perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kekurangan komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan dalam suatu lingkungan bersaing tertentu. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol, ada perusahaan yang bertanggung jawab dalam teknik pembangunan. Satu perusahaan bertanggung jawab pengoperasian pemasaran, dan semua perusahaan mempunyai kepemilikan dari induk perusahaan masing-masing. Selanjutnya adalah strategi aliansi strategik. Maksud dari strategi aliansi strategik adalah partnership yang berlaku untuk waktu tertentu
Dengan contoh, satu partner memberikan kemampuan manufacturing, sedangkan partner kedua memberikan keterampilan dan kemampuan pemasaran. Yang selanjutnya ada metode perumusan strategi. Pembahasan dari penetapan perumusan strategi selanjutnya ditekankan pada dua metode, yaitu SWOT atau SWOT Metric Strategi dan Grand Strategy Metric. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis internal perusahaan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dan industri untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Dengan pengintegrasian kedua analisis tersebut, maka diperoleh analisis ULPA, yaitu keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman, atau kita sebut dengan analisis ULPA. Analisis SWOT merupakan suatu kerangka penganalisian yang terintegrasi antara internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Seperti diketahui, analisis SWOT dipergunakan secara luas melalui kreasi untuk mendapatkan gambaran secara singkat, tepat, dan cepat mengenai strategi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.